Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gias Fazri dari Teknik Informatika semester 1, ini mana saya akan menerangkan sebuah program codingan dari saya. Di sini saya mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan dosen Ibu Umni Salamah. Oke, langsung saja saya akan menerangkan sebuah program dari codingan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu membuat program fungsi menggunakan variabel global, kemudian buat flowchartnya nanti akan saya tampilkan di akhir video. Oke, berhubung saya NIM-nya ganjil, yaitu saya membuat fungsi dari menghitung luas alas segitiga. Ini mana di sini ada 3 fungsi ya, fungsi input, fungsi proses, dan fungsi main. Ini mana masing-masing fungsinya ada codingan saya. Oke, yang pertama itu di sini ada include IOStream, dan di sini saya memakai cout kalau IOStream. Cuma kalau yang lain biasanya studio.h. Di mana di sini pakainya scan F dan scan C. Ya. Oke, di sini juga ada include conio.h yang dimana saya akan menggunakan sebagai gauge di akhir codingan saya. Terus menggunakan namespace standar. Ya, terus di sini yang pertama ya kita bahas di tipe datanya. Tipe data kenapa saya memilih integer di masing-masing ini, karena mungkin buat membedakan dari suatu mahasiswa ya. Biar beda aja. Terus juga di sini kita masuk ke integer input atau fungsi input, dimana di dalamnya di sini saya menuliskan cout program hitung luas segitiga, mohon masukkan alas segitiga. Di sini pada intinya ini membuat tampilannya akan memasuki tampilan memasukkan alas dan memasukkan tinggi dari segitiga. Oke, lanjut. Di sini integer proses atau fungsi proses ini mandi di dalamnya ini di sini mengolah sebuah yang tadi kita inputkan, dan ini diproses gitu. Jadi kita kan mau nyari luasnya ya segitiga. Nah, terus diolah sama fungsi proses ini, yaitu prosesnya itu alas kali tinggi dulu terus dibagi 2. Jadi misal nih 10 kali 10 dibagi 2 gitu. Oke, terus di sini ada juga return luas, di mana di sini kita si hasilnya ini akan terulang lagi ke luas. Oke, jadi ini bisa dihapus saja, tapi saya tetap pakai. Oke, di sini juga ada fungsi main atau integer main. Ini mana di dalamnya di sini cukup simpel. Ini mana kita akan memasukkan memanggil fungsi dari yang di atas, yaitu fungsi input. Karena di mana ini main ini adalah program utamanya. Oke, saya akan menjelaskan ini input ini kan kita panggil dari atas, yang otomatis yang tadi saya jelaskan di fungsi input ini ada memasukkan alas dan tinggi gitu. Jadi tetap aja sih sebenarnya nanti bakal ke prosesnya memasukkan alas dan tingginya gitu. Dan di sini yang di bawahnya ada luas sama dengan proses, yang dimana luas ini akan terproses oleh fungsi proses ya. Jadi misalkan kita udah memasukkan alas dan tingginya dan langsung diproses gitu. Jadi luasnya kenapa saya ada luas sama dengan proses, karena di bawahnya ini saya akan mengindikatorkan sebuah hasilnya gitu. Jadi saya harus mengetik luas gitu. Jadi hasil luas segitiga adalah luas. Oke, mari kita cek ya. Oke, kita coba ya. Di sini mohon masukkan alas segitiga, misal 10. Terus tingginya 10. Nah, jadinya hasilnya 50, hasil luas segitiganya. Oke, program pertama atau soal yang pertama kita sudah kelar. Lanjut ke soal yang kedua. Oke, untuk soal yang kedua ini agak tricky juga ya, yaitu saya NIM-nya ganjil, input sebuah angka
bila angka kurang dari sama dengan 50, maka cetak angka 1, 2, 3 hingga 50. Atau bila angka lebih dari 50, misal 90, terus juga 100, juga 51 itu juga bisa. Maka cetak bilangan bulat berbentuk piramid. Oke, di sini buat program angka perkalian gunakan looping dan buat flowchartnya. Oke, lanjut saja kita ke codingannya. Yang pertama itu ada include IOStream, tetap saya memakainya, yaitu conio.h, tidak ada yang berubah dari segi library. Oke, masuk lagi ke mainnya ya, program utamanya, yaitu ada integer input atau tipe datanya integer ya, input tuh sebuah ini. Terus juga di sini mohon memasukkan angka 1 sampai 50. Kita meminta untuk penggunanya memasukkan angka dari 1 sampai 10, dan jika di luar 50 gitu, di atas 50 gitu, maka akan berubah lagi tampilan programnya nanti gitu. Jadi di sini ada if, saya pakai if dan else ya. If-nya ini input jika input kurang dari 50, kurang dari sama dengan 50 gitu. Maka di sini saya akan menggunakan looping juga, jadi integer pakai tipe data juga, x sama dengan 1, x kurang dari sama dengan 50, dan x sama dengan x plus 1 gitu. Jadi di sini akan berulang-ulang terus ya sampai akhirnya 50 gitu. Dan jangan lupa di sini saya jangan lupa ditambahkan x ya, buat memanggil x-nya gitu. Jadi di sini ada spasi. Terus di sini ada else atau lainnya ya. Dan di sini di dalamnya itu ada integer baris, kolom, dan integer x sama dengan 49. Oke. Dimana di sini membentuk piramid ya, piramid. Nah, piramidnya itu berbentuknya katanya 50 sampai 59. Jadi dibentuk piramid siku ke atas kiri gitu. Oke, mari kita lihat lagi. For itu looping di dalam looping ya. Ini kita makainya nested looping. Terus di sini ada baris sama dengan 1, baris kurang dari sama dengan 4, dan baris tambah 1, baris sama dengan baris tambah 1 gitu. Maksudnya ini plus itu baris sama dengan baris plus 1. Oke, di sini juga ada loopingnya lagi, kolom, kita buat kolomnya 1 sampai 1, terus juga di sini kolom, jika kolom kurang dari sama dengan 5 dikurang baris, maka kolom sama dengan kolom tambah 1 gitu. Di sini juga di sini saya menambahkan x plus ya kan. X sama dengan x tambah 1, maka saya akan memanggilnya code ya, cout-nya dipanggil gitu. Jadi hasilnya seperti ini kurang lebih ya. Mari kita cek. Oke, untuk yang pertama nih, misal saya memencet angka 5, maka dari itu kan 1 sampai 50 kan gitu maksudnya. Masih yang program utamanya. Oke, keluar tuh 1 sampai 50, benar ya. Terus juga misal kita pencet angka 90 ya. 90. Nah, keluar tuh segitiga siku atas kiri atau piramid ya lebih tepatnya ya. Nah, di situ saya memasukkan angka 90, yang keluarnya juga segitiga gitu. Yang else-nya gitu memilihnya. Oke, di sini saya akan melanjutkan ke soal nomor 3, yaitu buat program dari alur proses menggunakan switch case ya. Kemudian buat flowchartnya. Nanti akan saya tampilkan di akhir video. Oke, tujuan program itu membuat menu. Yang pertama, jika kita memencet 1, maka program tersebut akan keluar mencetak ini kebalik ya, harusnya yang nomor 1 itu luas dan nomor 2 itu cetak bilangan gitu. Jadi di programnya nanti akan saya ubah jadi
nomor 1 itu cetak luas dan nomor 2 itu cetak bilangan gitu. Jika kita memilih satu, jika saya memilih satu, maka yang keluar itu adalah cetak luas. Jika pilih 2, maka cetak bilangan yang tadi kita program juga di nomor 2. Oke, lanjut saja kita ke programnya. Oke, di mana sini saya tetap menggunakan library IOStream dan Conio.h dan menggunakan namespace standar ya. Kurang lebih codingannya sama ya kayak yang di atas ya. Dari sisi utamanya itu saya menggunakan yang nomor 1 dulu, dimana di sini ada istilahnya global ya, tipe data global ya, dimana semuanya bisa merangkup dari sisi luarnya, sisi alas, tinggi dan luas gitu. Dan di sini ada fungsi input juga, fungsi proses, dan sayangnya yang main yang di atas itu kan tadi kan kita hanya memanggil input dan luas, dan di sini kan ketika kita memakai apa ya istilahnya tuh switch case, kita memakai switch case, maka integer mainnya ini lumayan banyak gitu. Maka dipanggil jika kita ingin memanggil penghitung luas gitu, maka di sini agak ribet juga, agak tricky gitu memainkan programmingnya. Jadi di sini ada fungsi input dan fungsi proses dan integer mainnya. Ini kurang lebih sama ya, udah bukan kurang lebih, ini sama, tetap sama yang dari nomor 1 gitu. Nah, di sini membedakannya di integer main, ini mana di sini ada integer menu, maka kita akan menggunakan apa ya istilahnya tipe datanya integer. Terus di sini saya menggunakan cetak pilihan menu. Oke, sorry tadi ada gangguan dari luar. Oke, saya akan melanjutkan lagi. Di sini saya menggunakan cout, yang dimana saya mencetak suatu teks ya, pilihan menu, penghitungan, dan cout lagi. Jika pilih 1 maka menghitung luas segitiga, jika pilih 2 mencetak bilangan. Maka kamu pilih yang mana gitu. Oke, lanjut saja kita ke menggunakan switch case ya. Oke, program switch case ini pertama kita mengetik switch atau di sini juga kita memilih suatu apa ya pilihan yang dimana ini dari integer menu. Jadi di switchnya ini berhubung ke menu, menuju ke menu yang tadi kita pilih gitu, pilih 1 atau pilih 2 gitu. Bahkan jika di luarnya kita mau ngapain gitu. Kurang lebih sama kayak if else, tapi di sini ada pilihan ya, pilihan case 1 dan case 2. Oke, di pertama itu case 1, ini mana saya programnya itu menghitung luas segitiga, maka saya akan mengindikatorkan program menghitung luas segitiga. Jika kita memilih 1 gitu, maka yang keluar adalah fungsi input dan luas sama dengan fungsi proses gitu. Kurang lebih sama yang kayak yang di nomor 1 tadi, yang di fungsi mainnya. Nah, jadi di sini saya fungsi mainnya itu dimasukin ke case 1 gitu. Jadi kurang lebih jadi kita memanggil fungsi input dan terus juga memanggil fungsi proses, maka hasilnya adalah luasnya berapa. Nanti akan kita coba. Oke, lanjut lagi ke case yang nomor 2, kurang lebihnya sama kayak yang di nomor 2. NIM-nya yang ganjil ya, saya tuh. Terus di sini saya cuma menambahkan indikator program mencetak bilangan. Integer input juga ini udah ada. Outputnya adalah berapa. Jadi jika kita memilih 2, misal di switch case-nya, jadi programnya, maka kita akan memasuki program mencetak bilangan gitu. Nah, di sini minta lagi si programnya untuk memasukkan angka 1 sampai 50 gitu. Atau bahkan di luarnya gitu. Dan yang terpenting lagi di soal nomor 3 itu, jika kita sudah selesai programnya ya, maka di sini saya akan menambah program itu harus back lagi ke menu gitu.
jadi looping gitu. Istilahnya looping, tapi ini bukan looping ya. Istilahnya back to ya, lebih tepatnya back to. Maka saya akan menambahkan return main. Jadi maka kita ketika sudah programnya selesai, maka akan mengembalikan ke fungsi main gitu. Jadi akan terulang ke mainnya gitu, terulang ke menu gitu. Yang dimana di sini kan fungsinya itu di dalam main gitu. Jadi makanya return manggil fungsi main gitu. Ini namanya juga ada gauge-nya. Gauge-nya itu berfungsi untuk apa ya istilahnya ya? Menghilangkan ini apa? Sebuah apa ya istilahnya ya? Sebuah teks gitu, menghilangkan sebuah teks yang defaultnya gitu. Setahu saya sih itu. Dan di sini ketika kita memilih 3 kan, karena kan pilihan kita kan udah ada hanya 1 dan 2. Maka jika pilih 3 itu, maka defaultnya itu tidak ada pilihan program lain atau error. Saya pilih ininya. Saya cetaknya tidak ada pilihan lain atau error. Oke. Sudah selesai videonya. Terima kasih telah menyimak dari awal hingga akhir. Istilahnya saya masih dalam belajar untuk memahami sebuah program bahasa C++ ini, dan untuk memenuhi nilai UAS saya di Teknik Informatika. Kurang lebihnya saya undur diri. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.